yang tadinya hafalannya lemah, tapi kalau diajar pelan-pelan, tidak dipaksa, tidak dimarah-marahin berlebihan, ternyata jadi. Dulu ada lagi seorang syekh yang semasa dengan Syekhana Khalil, namanya Syekh Ahmad Khatib. Dia orang Minangkabau, hafalannya lemah. Orang Sumatera, hafalannya lemah. Ya, kalau tadi Ustadz katanya dhaif fi ilmil hisab, tapi suka ngisap ya? Enggak. Waduh, antum dhaifnya 2 kali dong. Afwan Ustadz ya. Ahmad Khatib bertemu dengan syekh dari Makkah, namanya Syekh Utsman Bakri. Syekh siapa? Bakri, bukan Umar Bakri ya. Syekh Utsman Bakri datang ke Sumatera Barat, ke Sumatera, ke Minangkabau. Lalu beliau meminta kepada ayah Syekh Ahmad Khatib untuk mungut anaknya, tolong izinkan aku bawa anakmu ke Mekah. Kata ayahnya, anak saya hafalannya lemah, susah. Gak apa-apa, saya tanggung. Maka dibawalah ke Mekah. Bergurulah beliau kepada Utsman al-Bakri. Tapi umur ternyata di tangan Allah. Utsman al-Bakri tufiya wa balagat manah, sampailah umurnya, dia wafat. Maka diserahkan pengajarannya kepada adiknya, kepada saudaranya ya, Abu Bakar Syata atau Bakri Syata. Jadi tadi namanya Utsman Bakri Syata, yang ini Abu Bakar Syata. Dididiklah. Ternyata anak-anak itu, santri itu, kalau lemah di satu bidang, dia kuat di bidang lain. Pasti Ustadz ada kuat di bidang tertentu ya. Salah satunya bisa duduk samping saya, berarti dia kuat juga dia ya. Biasanya yang duduk di samping itu gemeteran dulu ya, udah gempa dulu. Kita kira ada gempa dari mana ya? Ternyata badan kita yang gemeteran, berarti ada kekuatan lain. Syekh Bakri Syata kemudian mengambil alih Syekh Ahmad Khatib muda, dididiknya untuk memahami persoalan fikih, bahsul masail kata orang sekarang. Ternyata Ahmad Khatib muda suka cari-cari masalah, bahsul masail. Benar ya? Ini pada suka cari masalah kan? Namanya apa? Bahsul. Jadi kita ini suka cari-cari, masalahnya belum terjadi udah dicari-cari dulu. Bahsul masail. Di luar yang dibayangkan oleh ayahnya, ternyata Syekh Ahmad Khatib juga menghafal walaupun tidak lengkap. Tapi hafalannya bagus. Suatu kali dia dibawa oleh gurunya dan oleh ayah angkatnya di Mekah untuk bertamu kepada Syarif Mekah. Syarif Mekah itu bupati lah ya, bupati di Mekah. Syarif Mekah ini mimpin sholat, ternyata bacaannya salah. Yang di belakang ada anak kecil, langsung nyahut, meluruskan bacaan Syarif Mekah, dan dia senang bacaannya terbantu. Selesailah sholat, ditanya siapa yang tadi membereskan, meluruskan bacaanku. Menunjuklah orang-orang kepada Ahmad Khatib masih muda. Karena dia sudah bisa berfatwa, sudah mengerti ilmu bahsul masail, qawaid fiqhiyah, usul fikih, maka dimintalah ngajar di Masjidil Haram.
lama-lama jadi mufti mazhab Syafi'i, jadi imam di Masjidil Haram. Orang yang tadinya hafalannya lemah, tapi kalau diajar pelan-pelan, tidak dipaksa, tidak dimarah-marahin berlebihan, ternyata jadi. Beliau hafalan punya, pemahamannya dalam. Itu kitab I'anatul Thalibin semuanya di kepalanya. Kitab I'anatul Thalibin kelas berapa belajarnya? Nggak ada. Kajian di luar sekolah, di luar ma'had ada. Di dalam ma'had ada. Harus ada. Terus fikihnya fikih apa? Fiqhul wadih. Al-Bajuri, bagus juga. Hasyah Al-Bajuri. Jalurnya jalur Misri berarti ya. Kitab I'anatul Thalibin diajarkan di banyak pesantren, di banyak halaqah. Termasuk saya waktu saya masih remaja, saya biasa qaib dari sekolah. Jadi dulu sekolahnya sekolah negeri. Setiap hari Jumat tidak libur. Saya keluar misi Pak Guru, keluarnya misi pergi ke WC. Tapi nggak balik-balik karena nggak jauh dari madrasah saya ada halaqah I'anatul Thalibin. Saya ngaji dari kecil kitab I'anatul Thalibin. Dulu penasaran nih yang ngarang siapa? Ternyata guru dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, namanya Abu Bakar Syata atau Bakri Syata, orang Mekah. Beliau adalah guru dari Syekh Hadar Khalil. Beliau juga guru dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, guru juga daripada ulama-ulama di Sumatera, di Banjar, di Lombok, di mana-mana. Ya, adinda para santri yang dimulakan Allah, lihat mereka. Yang pertama anak yatim, tapi jadi imam, bukan orang Arab, tapi kemudian kitabnya dibaca di mana-mana, menjadi standar ulama ahli hadis. Lihatlah imam kedua, Imam Ibnu Khuzaimah, anak muda, pemburu sanad. Dia tidak ada yang membimbingnya, dia cuma bertanya kepada banyak orang lalu dia kejar. Hanya orang-orang yang begini yang jadi imam. Maka sebanyak itu anak muda di zaman Ibnu Khuzaimah, hanya Ibnu Khuzaimah dan beberapa kawan yang terkenal. Ibnu Khuzaimah, Imam Tabari, Ibnu Suraij, cuma beberapa yang terkenal. Yang lain tidak nyampe namanya hari ini. Kenapa? Dulu mereka sibuk main game di zamannya. Dulu mereka sibuk jalan-jalan gak penting di zamannya. Beda dengan Ibnu Khuzaimah, setiap jalan dia mengambil sanad, dia belajar. Maka pelajaran dari mereka yang sangat optimis itu termasuk Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang sangat lemah hafalannya, tapi jika dididik dengan baik semuanya berujung baik.